Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bima Wijaya dari kelas B semester 3 Prodi Teknik Informatika ingin menjelaskan langkah-langkah membuat topologi jaringan LAN, WAN, dan Internet. Untuk memenuhi proyek UAS dari Pak Tiga Surono Ibu STMKOM, di sini saya sudah membuat hasil proyek seperti di tampilan layar Anda. Maka dari itu saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat jaringan LAN terlebih dahulu. Setelah itu saya menambahkan 6 laptop untuk masing-masing lantai, 2 laptop sebagai user, dan menambahkan switch untuk masing-masing lantai. Nah, saya menghubungkan satu dengan yang lain, yaitu menggunakan kabel strike. Lalu kita lihat FA apa yang terhubung dengan switch. Kalau sudah, kita tinggal klik. Nah, di sini saya contohkan yang terhubung dengan switch, yaitu FA0 dari router lantai 1. Kita buka. Nah, di sini saya memasukkan IP address yang sudah ditentukan dengan IP address 192.168.28. Itu NIM saya, .6, dan subnet masknya 255.255.255.248, karena di sini /29. Nah, kenapa IP address-nya 6? Sebab maksimal host /29 itu adalah 6. Ya, maka dari itu kan kita maksimalkan 6. Nah, nanti kalau sudah tinggal kita on-kan. Untuk router lantai 2 juga sama. Kita masuk yang terhubung ke switch apa? Lihat, coba FA00. Jika coba lihat FA0-nya yang terhubung ke switch. Nah, FA0-nya itu sama, cuma beda angka di belakang 28, itu 166, dan subnet masknya sama juga /29, dan jangan lupa diundang. Nah, kalau sudah semua, kita coba menambahkan router lagi agar jaringan ini menjadi lebih luas, atau biasa disebut jaringan WAN. Nah, setelah saya hubungkan ini router per lantai ini, lantai 1, lantai 2, lantai 3, ke router gedung mana yang terhubung dan masing-masing router lantai. Nah, saya kan pertama menghubungkan ke router lantai 1. Nah, FA0 nya dilihat FA2/0, dan ini memasukkan IP address yang sudah ditentukan, yaitu 172.28. Itu NIM saya, dan .10.1, dan subnet masknya /30, yaitu 255.255.255.252. Ini hal sekecil yang kadang lupa. Kalau tidak di-on-kan, nanti pasti tandanya masih merah, belum hijau. Kalau sudah hijau kan pertandanya sudah terhubung. Nah, untuk router menghubungkan router gedung ke router lantai 1, lihat FA-nya 1/0, IP address yang sudah ditentukan, dan subnet masknya yang sudah ditentukan, itu 172.28.20.1, dan subnet masknya yang /30, dan jangan lupa portnya di-on-kan. Untuk router lantai 3, yaitu lihat FA yang terhubung ke lantai 3 itu FA00.
IP trace dan subnetmask sama, cuma beda angka di belakang 28 itu 30, dan port status harus tetap di on kan. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke langkah sesi DHCP. Nah, sebab di masing-masing user ini belum ada IP trace, maka kita akan memprogramnya di Java. Kita disuruh memasukkan network, default, dan DNS server. Nah, ini codingannya yang dimasukkan ke CLI. Enable untuk membuka router, terus konfigurasi terminal untuk membuka router config. Terus kita akan memasuki DHCP, yaitu dengan menuliskan IP DHCP full, dan ini terserah, karena saya di router lantai 1 maka saya namain R.LT1 dengan networknya terus 192.168.28.0 dan subnetmasknya 255.255.255.248 dengan default 172.28.10.1. Kenapa default ini yang 172.28.10? Karena IP router yang mengarah ke router gedung 172.28.10.1 untuk lantai 1, dan 2 juga sama, beda di angka 20 nya, dan untuk lantai 3 juga sama, beda di angka 30. Lantai 2 juga sama. Kita masuk ke CLI dan kita aja full R.LT2 karena ini router lantai 2, dan network 192.168.28.80, dan subnetmasknya 255.255.255.248. Untuk defaultnya yaitu sama, yang mengarah ke gedung itu 172.28.20.1, dan DNS server yang sudah ditentukan. Lantai 3 juga sama, sintaksnya yaitu DHCP full router lantai 3 dengan network 192.168.28.160, terus dengan subnetmask 255.255.255.248, dengan defaultnya mengarah ke router gedung 172.28.30.1. Untuk DNS server yang sudah ditemukan seperti angka ini yang sudah ditentukan, untuk nantinya akan menjadi DNS server. Nah, setelah ini semua sudah dimasukin konfigurasi DHCP fullnya, tinggal kita memasukkannya ke masing-masing user, yaitu tinggal pencet pilih desktop terus IP konfigurasi. Nah, waktu pertama masuk pasti ini titiknya di start. Setelah kita sudah memprogram, kita tinggal klik DHCP, otomatis semuanya akan terisi. Nah, ingat ya, ini defaultnya router gedung mengarah ke masing-masing lantai. Jadi ini kalau lantai 1 seperti ini defaultnya, lantai 2 seperti ini, lantai 3 seperti ini. Nah, untuk DHCP semua user harus di DHCP diisi. Nah kan, semuanya pasti otomatis akan terisi. Nah kan, nah setelah itu agar bisa terhubung router lantai 1 ke router lantai 2 ke router lantai 3 akan saling terhubung, itu membutuhkan statik. Di sini saya menggunakan metode quad zero, di mana fungsi ini bisa mengizinkan semua IP lokal
LAN atau LAN, dan cara ini yang lebih simpel, mengefisien waktu. Nah, di sini saya memasuki statik di router gedung. Saya mengisi network dengan angka 0.0.0 dan maxnya juga 0.0.0 dan next hopnya seperti yang kita mengarah ke router masing, IP-nya yang mengarah ke router lantai masing-masing lantai ya. Nah, untuk lantai 10 kan pasti 172.28.10.2, dan untuk lantai 2 beda angka di belakang 28 itu 20. Untuk router lantai 3 beda di angka 28 itu 30. Setelah sudah mengisi networknya dengan 172.28.20 atau 10 atau 30.2, tinggal klik add, pasti otomatis akan muncul di sini network address-nya. Nah, tidak cukup dari cuma memprogram statik dari router gedung, kita harus juga memprogramnya dari masing-masing lantai. Pertama pasti lantai 1 dulu. Nah, di sini buka statiknya. Nah, untuk networknya pasti saya memasukkan 0.0.0.0, maxnya juga sama ya, 0 semua. Nah, next hopnya router yang mengarah ke gedung, makanya titik 1 lah. Kalau tadi kan di router gedung titik 2, sebab yang mengarah ke router lantai itu hubungannya, makanya bisa terhubung ya. Ingat, ini harus teliti, kalau tidak nanti tidak bisa terhubung, saling terhubung. Nah, untuk router lantai 2 juga sama statiknya. Nah, yang mengarah ke router gedungnya 172.28.20.1. Nah, lantai 3 yang jarang di scroll, maaf terlupakan ya, karena tadi sudah kelihatan hubungannya kabel crossovernya. Nah, networknya sama 00 semua, ini 0, maxnya juga 0, dan next hopnya juga yang mengarah ke router gedung yaitu 172.8.30.1. Nah, setelah sudah, kita tinggal membuat server agar jaringan ini bisa menjadi jaringan internet. Kan kalau cuma router masing-masing lantai itu masih LAN, kalau digabungkan dengan router gedung sudah WAN, dan kalau sudah ada server internet yaitu misalnya DNS, server web, server email, itu sudah ikutnya internet. Nah, untuk menghubungkan semua itu kita butuh switch. Nah, setelah switch kita tinggal menambahkan server yang diinginkan. Di sini saya lihat EVA yang terhubung dengan switch, yaitu EVA 3/0. Kita lihat. Nah, EVA 3/0 itu IP address-nya dengan diisikan 112.13.28.1 dan subnet max-nya 255.255.255.224. Nah, setelah itu jangan lupa port statusnya di on kan. Kalau sudah, kita ke server, kita lihat hubung FA mana yang terhubung dengan switch, yaitu FA 0. Nah, di sini kita menempatkan IP address yang sudah ditentukan dengan 28 itu NIM saya, dan subnet max-nya
/27 yaitu dengan 255.255.255.224 dan port statusnya di on kan. Nah, setelah itu kita masuk ke settingnya, gateway atau DNS IPv4 tetap statik, tinggal isi default gateway-nya. Default gateway yaitu yang menghubung ke switch dengan angka di belakangnya 1, sedangkan DNS server angka di belakangnya 3. Ingat ya, ini akan diisi ke semua server, entah itu server web maupun server email. Kalau tidak percaya, coba kita lihat kan ya. Nah, untuk server web kita pasti menghubungkan dulu ke switch, lihat yang terhubung apa nolnya. Nolnya server web kita isi IP address ini 112.13.28.2 dan subnet max-nya /27 seperti ini, dan jangan lupa port statusnya di on kan. Kalau sudah, kembali ke setting. Nah, di sini kan default gateway-nya diisi yang router menghubung ke switch dan DNS server, itu IP address DNS server tersebut di belakangnya 3. Untuk server email juga sama, kita lihat yang terhubung ke switch itu Evanol, ini Evanol yang terhubung ke switch, kita isi IP address-nya dengan 112.13.28.4 dan subnet max /27 dan jangan lupa di on kan. Setelah itu kembali ke setting. Nah, di sini tetap statik dan diisi default gateway-nya yang di belakangnya 1 dan DNS server yang di belakangnya 3. Setelah itu sudah semua, kita akan membuat DNS server dengan klik service lalu pilih DNS. Nah, di sini kita membuat email kan dengan namanya poltechnical.ac.id dengan address yang sudah tadi diisi, yaitu 112.13.28.4. Kalau sudah di add kan ya, klik add. Nah, untuk server web yaitu dengan nama www.poltechnical.ac.id dengan addressnya yang sudah tadi diisikan, yaitu 112.13.28.2. Nah, kalau pertama berbuat pasti DNS service-nya itu off, maka jangan lupa di on kan. Setelah itu kita langsung ke server email, ke service, lalu ke email. Nah, di sini kita membuat domain name-nya yaitu yang sudah ditentukan, yaitu poltechnical.ac.id, lalu klik set. Nah, kalau sudah diklik set, ini tidak bisa diklik lagi, tombolnya menjadi seperti transparan setnya, diklik lagi nggak bisa. Nah, sebenarnya bisa saja ini saya membuat user itu sama seperti yang di sini sampai username, cuma kan karena saya mendapatkan NIM genap cuma ada user 2, 4, dan 6 untuk dipraktekkan. Nah, maka dari itu nanti saya akan praktekkan untuk pengiriman email. Untuk hal tersebut nanti saya akan mempraktekkan ini user laptop ini ping ke semua user yang ada di sini, entah user 1, 3, 4, 5, 6. Kita coba ya.
kita masuk ke user 2 lalu desktop, pilih command prompt. Di sini kita nulis ping sudah ada semua ping, lalu isi IP address-nya 192.168.2. Nah kan, kalau indikatornya sudah reply from semua, ini berarti sukses. Kita coba ping ke user lantai 2. Ambil salah satu aja ya, 192.168.28.81. Maaf ya, kalau request timeout, coba kita ping lagi 192.168.81. Nah sudah kan, sukses. Nah biasanya sih seperti itu kalau pertama kali ngeping kan, karena baru dibuka foldernya. Kayaknya sih tergantung masing-masing laptop ya. Nah coba kita ping ke router lantai 3 user laptopnya, itu dengan ping 192.168.28.162 ping ke user 6. Maaf agak lama. Nah ini masih ada yang request timeout, biasa kayaknya. Coba kita ulang lagi ya, ping 192.168.28.162. Tuh kan sudah sukses. Kalau baru pertama kali biasanya seperti itu, maka jadi orang itu jangan menyerah, terus mencoba. Nah setelah itu kita ping ke user server web dan server email. Coba ya, ping maaf ya, ada problem, agak susah keyboard saya. Ping www.poltek.tegal.ac.id. Bismillah. Sabar, agak lama ya. Nah ini otomatis IP address server web kebaca 112.13.28.2. Nah kalau baru pertama kali pasti seperti ini, request timeout, ada yang timeout. Email yaitu dengan poltek tegal.ac.id ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan otomatis IP address-nya akan kebaca. Pengiriman email, konfigurasi pengiriman email. Nah, saya akan mengirim dari email 2 ke user 2 ke user 4 dan user 6.
Nah kan di sini kita tinggal pilih desktop aja nih, terus klik email. Nah saya di sini sebenarnya sudah mempraktekkan ya untuk pencobaan pengirimannya. Ini dari user 2 ya, saya mengirim ke user 6, sukses nih, dengan pesan seperti ini, enak loh kuliah di Poltek Tegal. Dan mengirim ke user 4, lalu saya juga mempraktekkan ke dari user 6 mengirim ke user 4 loh, yes. Dan mengirim ke user 2, user 4 juga sama. Nah di user 4 ini saya akan praktek langsung ya, itu dengan compose, lalu di sini mengetik email yang dituju, yaitu yang sudah terdaftar. Saya akan mengirim ke user 2 emailnya, user 2 at, maaf ya keyboardnya agak susah, user 2 at poltek .ac.id, dan subjeknya terserah halo aja ya, halo saya mesti bingung ya, coba kita kirim. Nah di sini ada indikator yaitu sending mail to user to bla 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 with subject halo dan send sukses. Coba kita lihat di user 2 kan belum ada nih. Kalau belum ada tinggal klik reshape aja. Nah ada otomatis nih, halo dari user 4 sudah. Nah satu lagi, coba kita kirim ke user 6, user 6 at, nah at poltek tegal.ac.id, subjek semangat UAS ya, kita kirim ke user 6 coba ya. Nah send sukses, coba kita lihat belum ada, tinggal klik share. Nah satu UAS nih dari user 6 user 2 kan. Nah dirasa ini sudah cukup semuanya, sudah lancar, alhamdulillah tidak ada hambatan. Maka cukup sekian dari saya, Rizky Bima Wijaya, pamit undur diri.